Pagi Bante, ini saya mau bertanya Bante, hal-hal baji apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa menjadi seorang pemimpin yang baik Bante? Terima kasih Bante. Sebetulnya semua jenis kebaikan secara merata tentu ya, bukan satu dua jenis saja dilakukan, melainkan banyak hal yang dilakukan, memberikan banyak manfaat yang tidak bisa ditentukan bahwa itu adalah untuk ini, untuk itu, untuk apa secara spesifik. Untuk banyak manfaat hal, untuk sisi hal. Hanya barangkali perlu penekanan, begitu ya. Jadi seorang pemimpin yang baik, kira-kira kikir atau murah hati? Murah hati. Enggak akan bisa jadi pemimpin kalau kikir. Itu prasyarat utama. Dan pemimpin yang tinggi hati biasanya jadinya nggak bisa lama. Artinya apa? Perlu ada kerendah hatian. Kesannya pemimpin itu kan tegas dan kejam. Tapi bukan semata-mata seperti itu, tapi itu adalah penunjukan kedisiplinan. Bukan karena sisi kejamnya. Dan untuk beberapa hal, dampak dari sebagian orang yang mungkin menyalahi aturan kedisiplinan yang semestinya mendapatkan semacam hukuman. Tapi karena hukumannya hukuman berat. Tapi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, apapun, kemudian bisa memutuskan sesuatu yang jauh lebih enteng, jauh lebih ringan di depan umum, ya memberitakannya, mengumumkannya dengan alasan yang sederet sedemikian rupa, dan itu memang nyata ada pada yang bersangkutan. Itu juga akan memberikan dampak keseganan pengikut kepada pemimpin. Termasuk di sisi lain, kalau ada seseorang pengikutnya itu yang punya kecenderungan memang buruk begitu ya, yaitu juga perlu dieksekusi dengan mungkin lebih berat atau seapa adanya itu di depan umum juga. Soalnya ya dengan dasar alasan
yang bersangkutan itu punya riwayat demikian sebelum-sebelumnya yang tidak menunjukkan ada sisi kualitas baik yang menonjol, bahkan cenderung negatif. Orang bilang itu potong leher ayam kasih monyet lihat. Ungkapan. Ngerti nggak maksudnya? Potong leher ayam untuk kasih monyet lihat. Tahu ya, artinya apa? Artinya ya kasih tahu sedemikian rupa ini supaya monyet-monyet itu menjadi jera, menjadi takut, tidak mau mendekat, tidak mau ya apalagi melanggar begitu. Tapi semuanya itu bukan kesemena-menaan pemimpin. Dasarnya adalah prinsip dasar kebenaran, keadilan, dan dasar-dasar yang lain. Menjadi pemimpin itu artinya menjadi pendepan dari segala hal. Gerombolan gajah, gerombolan apa begitu ya. Kalau dalam suasana yang genting bagaimana, pemimpinnya itu yang maju duluan. Jadi seorang pemimpin itu harus ada kualitas keberanian di antara yang lain. Sehingga sebutannya adalah wira. Pemimpin punya sifat wira. Apa itu wira? Punya sifat perwira, punya sifat kesatria, punya sifat ya pendekar, kependekarannya, kepahlawanannya. Nah ini akan menjadi sangat menonjol. Pemimpin yang ya kalau ada permasalahan apa utamanya yang kira-kira dirinya berat untuk mengatasi, orang lain juga dia pertimbangkan berat, bahkan lebih berat untuk mengatasi, tapi memaksa orang lain, pengikutnya itu untuk pergi mengatasi, ya ketahuan juga kalau pemimpinku itu pengecut. Itu akan mudah sekali, cepat sekali untuk dikudeta. Atau setidaknya tidak dihargai pemimpin seperti itu. Meskipun untuk beberapa sisi hal, dia bukannya tidak bisa pergi melakukan sendiri. Tapi dengan pertimbangan tertentu, dia sengaja mendelegasikan. Seperti misalnya, Sang Buddha mendelegasikan Bhante Moggallana untuk beradu pandangan dengan siapa? Dengan Nandopananda. Iya betul ya. Atau beliau mendelegasikan Bhante Ananda untuk berbincang-bincang dengan Bhante Girimananda yang sedang sakit. Padahal Sang Buddha juga mampu. Bahkan apa yang disampaikan oleh Bhante Ananda itu tidak lain adalah kata-kata pesan dari Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan begini, nanti katakan begini. Bhante Ananda menyampaikannya ke Bhante
Girimananda. Nah, ini adalah kecerdikan juga boleh. Artinya kecerdikan itu ya tahu strategi bagaimana yang bagus untuk memberikan hasil. Tahu menempatkan apa yang penting, apa yang sedang-sedang, apa yang kurang penting, sehingga dalam melakukannya itu bisa ada prioritas. Nah, ini juga sebagai bagian dari menjadi seorang pemimpin. Bukan sebatas pandai berorasi saja jadi pemimpin. Nanti ya apa namanya, kesannya kesan pemimpin orator saja. Nah, dia hanya pandai di mulut tetapi tidak pandai di contoh nyata, praktek nyatanya. Ya memang pemimpin lebih banyak tugas yang dilakukan, lebih besar beban yang diemban, tugas kewajibannya dibandingkan dengan pengikut. Pengikut barangkali ya bisa ala kadarnya, bahkan menunggu perintah baru bekerja. Tapi pemimpin harus punya punya inisiatif sendiri, melakukan sesuatu juga mengawali lebih dulu di antara yang lain. Nah, itu adalah apa namanya, jiwa pemimpin, bukan hal yang gampang. Sesulit itu mengapa justru orang lebih terdorong untuk menjadi pemimpin. Ya memang ada sisi kelebihan dari seorang pemimpin, yaitu apa? Punya kewenangan, punya kekuasaan, punya pengaruh, bisa mendominasi komunitas, bisa mengarahkan komunitas ke alur yang dia inginkan, dia harapkan. Itu adalah manfaat yang sifatnya manis, tapi semuanya itu bukan free, bukan gratis, tapi ditukar dengan semua yang disebutkan tadi. Ya tentu ya yang namanya disiplin, komitmen, tanggung jawab. Ya itulah hampir semua hal-hal basic dilakukan, bahkan lebih menonjol dibandingkan yang lain. Sisi keberaniannya dalam mencoba sesuatu yang baru. Tapi ya itu semua bukan asal coba. Konyol namanya kalau asal coba. Nah, dengan kalkulasi, pertimbangan yang dirasa matang, aman, ya meskipun tentu tidak ada hal yang tanpa risiko. Dan pemimpin dunia ini tidak semuanya tidak melakukan kekeliruan perencanaan, tidak pernah melakukan kekeliruan percobaan praktek di lapangan. Semuanya pernah melakukan kekeliruan. Tidak usah takut keliru, meskipun sebagai seorang pemimpin dari zaman ke zaman. Kalau ini sering lihat film atau baca buku gitu ya, tentang film kolosal Korea,
film yang tentang ini loh, tentang kerajaan A, kerajaan B, punya kebijakan bagaimana, terus kemudian terjadi peperangan, terjadi apa. Ya termasuk film-film yang lain barat juga, Cina juga, Jawa, Indonesia juga, begitu ya. Itu di dalamnya sana itu banyak pemimpin yang ternyata melakukan atau memutuskan salah kebijakan. Ya, misalnya ini Pak, orang-orang NASA itu kan pemimpinnya Amerika untuk urusan luar angkasa. Bahkan merasa bukan pemimpinnya orang orang Amerika saja, bahkan pemimpinnya orang sedunia ini untuk urusan luar angkasa. Pergi ke luar angkasa sana. Nah, tapi dalam membuat peralatan untuk keluar angkasa itu, apakah selalu bisa meyakinkan semua orang? Tidak bisa. Setelah jadi, meluncur, ada awak pesawat di dalam, meledak. Barangkali hitungan begitu ya. Ya tentu nyawa orang tidak bisa dihitung, begitu. Nyawa orang tidak bisa dihitung. Tapi dihitung dengan harga itu ya, pesawatnya itu tinggi sekali. Soalnya kalau perang-perang biasa begitu ya, hanya sekian hari saja kadang sudah ribuan orang mati. Ya itu nyawa juga. Bukan tentara itu nyawanya lebih rendah daripada astronot, calon astronot yang pergi ke luar angkasa. Jadi kemungkinan untuk melakukan kekeliruan ya tetap ada dan harus dimengerti sebagai sesuatu yang wajar, asal setiap keputusan itu sudah sejauh apa telah dengan seksama, telah dengan cermat, telah dengan bijak ya dipertimbangkan. Banyak hal itu memang di luar pemikiran, di luar dugaan, di luar estimasi itu akan terjadi. Apa mau dikata, itu memang sudah ya menjadi ya lumrahnya dunia. Terima kasih, Bante. Modana ya. Sapitiyo wiwajantu